Kita lanjutkan tentang revolusi Prancis. Masih membahas tentang sekularisme, namun kita akan berangkat ke Prancis. Prancis. Je m'appelle Tic Tic. Je parle un peu français. Je parle un peu français. Je suis désolé, je parle un peu français. Où sont les toilettes? C'est mon frère, c'est ma mère. Revolusi Prancis adalah permulaan sekularisasi di bidang politik pemerintahan. Awal dari sekularisasi itu terjadi pada revolusi Prancis. Revolusi, bukan revolusi. Saya orang Sunda, jadi susah bilang V. Commettez-vous, tapi kalau dalam bahasa Prancis saya bisa bilang V, karena otak saya berubah bahasanya. Comment ça va? Ça va? Hasil akhirnya ialah pemerintah tidak boleh mencampuri agama, dan agama tidak mencampuri pemerintah. Agama masing-masing saja, karena agama adalah urusan domestik dan bukan urusan publik. Dalam praktiknya tidak boleh ada kementerian agama. Agama tidak boleh mencampuri urusan pemerintahan, karena agama adalah agama, tapi pemerintah adalah aturan dari kebijakan pemerintah. Tidak boleh ada kementerian agama dan tidak boleh masuk kurikulum sekolah pemerintah. Tidak ada pembelajaran agama, tidak boleh ada kementerian agama, tidak boleh ada majelis yang diatasnamakan pemerintah resmi, tidak boleh, karena agama itu sifatnya pribadi. Jadi, sains, filsafat, seni, dan pemerintahan dilepaskan dari campur tangan agama. Agama biarlah untuk agama. Paham inilah yang kelihatannya menonjol pada pemikiran modern. Jadi kalau di Indonesia terjadi pemisahan ini, tidak ada kurikulum agama di sekolah, agama tidak diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari hanya diatur oleh pemerintah, dan kehidupan sehari-hari harus diatur oleh pemerintah, dan agama tidak berperan pada kehidupan sehari-hari orang-orang di negara tersebut, maka itu ciri dari berangkatnya pemikiran barat pada satu negara tersebut. Sangat menyeramkan memang kalau aturan agama tidak diterapkan pada masyarakat di negara ini. Yang akan terjadi adalah kebebasan, free value. Paham inilah yang kelihatan menonjol pada pemikiran modern. Jadi salah satu ciri agak menonjol pada pemikiran modern ialah dianutnya paham sekularisme, pemisahan antara agama dan ajaran-ajaran lainnya, agama dan kepemerintahan, pengetahuan. Jadi agamanya belajarnya di keluarga saja, tapi kalau di luar bersama teman-teman, gunakan aturan pemerintah. Paham sekuler seperti itu, nama lainnya ialah paham bebas nilai, value free, free value. Kadang-kadang disebut juga dikotomi. Dikotomi artinya memisahkan sains, filsafat, seni, pemerintahan dari agama. Mau dikotomi atau sekularisasi itu sama saja, sami mawon. Itulah konsekuensi dari uraian tersebut. Sampai di sini dapatlah kita secara kasar menyimpulkan ciri-ciri orang modern sebagai berikut. Pertama, orang modern itu memiliki ciri humanisme, yang artinya alam manusia diatur oleh diri sendiri, oleh diri ini, tidak ada ikut campur pemerintah, tidak ada ikut campur agama, tidak, tapi oleh manusia itu sendiri, yaitu keyakinan bahwa manusia mampu mengatur dirinya dan alam. Yang kedua, manusia menggunakan rasionalisme dan empirisme. Empirisme itu pembuktian, rasionalisme itu adalah sesuatu hal yang masuk akal. Ketiga, menerapkan metode ilmiah yang merupakan gabungan rasionalisme, empirisme dalam rumus logiko-hipotetiko-verifikasio atau verifikatif. Yang keempat, menerapkan paham sekularisme dan juga menerapkan turunannya, yaitu hedonisme, free value. Free value itu kumaha aing, terserah saya, yang penting saya tidak melanggar undang-undang. Kalaupun saya melanggar undang-undang, maka saya akan dihukum. Biarlah saya melanggar aturan agama, yang penting saya tidak melanggar aturan undang-undang, sehingga saya bisa menggunakan freedom, liberty. Dikotomi
lain-lainnya. Jadi hedonisme itu adalah senang-senang. Negara yang sekularismenya negara yang banyak senang-senang, senang-senangnya resmi, tidak ada yang melarang. Tapi kalau di Indonesia kalau senang-senang kena razia. Razia dari Menteri Agama bahwa itu haram, bahwa bulan Ramadan tidak diperkenankan buka klub. Itu karena apa? Karena kita tidak memberlakukan sekularisme. Karena kita bukan di barat, karena Indonesia bukan pemikiran barat. Itulah resiko dari tinggal di negara yang diatur oleh agama. Kalau negara yang tidak diatur oleh agama, hanya diatur oleh undang-undang, maka lihat penduduknya taat atau tidak. Ada dua, negara yang diatur oleh undang-undang saja tanpa agama, dan negara yang diatur oleh kedua-duanya, pemerintah dan agama. Lebih kacau mana? Lebih kacau yang pertama atau yang kedua? Coba buktikan dan lihat. Wassalamualaikum.